Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan pilihan kita. Setelah minggu lalu kita ujian tengah semester ya. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Nah ini materi kita hari ini. Ya, jadi jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kinerja guru ya, bahwa guru itu dinilai kinerjanya ya. Ini apa? Penilaian kinerja guru. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih mendalami ya tentang bagaimana guru itu dinilai dengan sebuah format ya. Dia ada formatnya untuk menilai guru itu ya. Jadi ada acuannya, ada panduannya. Apa saja yang dinilai ya dari kinerja guru itu. Nah, ini bisa nanti kita bahas bersama dalam perkuliahan kali ini ya. Nah, ini besok kalau ada micro teaching ya, itu juga akan dinilai ya, oleh dosen ya dengan beberapa hal aspek ya yang akan dinilai nih. Nah, formatnya kira-kira seperti ini. Nah, biasanya setiap jenjang pendidikan itu punya format sendiri ya untuk menilai kinerja guru ya, karena ya masing-masing jenjang pendidikan itu punya aspek-aspek yang dinilai yang ya, tidak selamanya sama ya, sehingga ada aspek-aspek tertentu yang barangkali berbeda ya. Tapi secara umum kira-kira gambaran aspek-aspek yang dinilai dari kinerja guru ini ya ini seperti ini ya kira-kira gitu ya. Nah, ini dari mulai pertama ya, ini identitasnya ya, nama gurunya siapa ya, mata pelajaran yang diampu apa, materinya apa ya, terus semester berapa gitu. Nah ini faktor pertama yang dinilai itu adalah penampilan guru ya. Ini skornya nanti ya, ini semakin banyak berarti skornya semakin bagus ini ya, semakin rendah semakin sedikit berarti skornya semakin rendah ini. Nah ini cukup detail aspek-aspek yang dinilai dari kinerja guru ya. Yang pertama penampilan ya. Itu yang pertama dia akan dinilai tentang kemampuan guru dalam membuka pelajaran. Itu guru masuk kelas, apa yang dilakukan untuk memulai pembelajaran? Bagaimana guru menarik perhatian siswa ya agar bisa langsung masuk ya ke dalam suasana pembelajaran. Itu dinilai apa yang dilakukan oleh guru. Apa guru masuk kelas langsung duduk terus langsung mulai pelajaran atau gimana ya, atau ada bahasa pengantar, kata-kata pengantar dari guru sehingga kemudian fokus siswa betul-betul pada satu titik ya, pada pembelajaran ya. Atau yang lainnya ya, karena guru mungkin tidak memberi hal-hal yang bisa menarik perhatian siswa, mungkin ada siswa yang wah ya menjadi tidak fokus gitu. Nah, ini bagaimana guru memperhatikan siswa agar bisa ya, tertarik untuk mengikuti pembelajaran, ini akan dinilai ya. Ya biasanya guru akan mengatakan atau memberi pengantar ya, kata-kata suatu gambaran bagaimana agar siswa semakin termotivasi ya, untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Itu terserah guru ya, gimana caranya gitu. Nah, kemudian juga kemampuan guru dalam memberi motivasi di awal pembelajaran ya, memancing ya, merangsang motivasi semangat siswa, motivasi siswa ya, untuk mengikuti pembelajaran. Dengan apa caranya? Ya, dengan kata-kata yang mungkin ya, atau dengan motivasi lain ya, bisa motivasi yang sifatnya internal siswa ya, atau dari eksternal juga ya. Misalnya kalau siswa nanti selama mengikuti pembelajaran ini bisa fokus ya,
Terus di akhir pembelajaran nanti siswa akan mendapatkan pengetahuan yang semakin banyak ya ketika diumpat balik. Nah, nanti siswa yang ketika umpan balik bisa memberikan umpan balik yang baik, nanti akan mendapat apresiasi dari guru misalnya, kan mendorong siswa untuk semakin semangat ya. Nah, kemudian juga penampilan guru dalam memberi persepsi ya, membuat bantu loncatan ya, persepsi bantu loncatan atau jembatan antara agar siswa segera masuk ke dalam suasana pembelajaran, segera masuk ke dalam bisa menerima materi pembelajaran hari itu ya. Itu perlu ada jembatan antaranya ya, ada persepsinya gitu ya. Misalnya dengan guru bercerita ya, bisa juga cerita sehari-hari ya, atau cerita dari media mungkin ya, yang bisa mengantarkan para siswa untuk segera menerima, siap menerima pelajaran hari itu. Terima kasih. Kemudian juga dalam menyampaikan bahan ajar ya, acuan bahan ajar ya. Hari ini materinya apa, nanti buku-buku yang digunakan apa ya, atau sumber-sumber belajar yang digunakan apa ya, atau disampaikan oleh guru. Apakah sumber pembelajarannya bervariasi ya, atau hanya satu buku saja gitu ya, yang dibawa oleh guru. Ini anak-anak buku sumber belajar hari ini ya, itu satu saja ya, atau banyak buku, banyak sumber ya yang disampaikan kepada siswa. Wah, siswa merasa Pak Guru ini rajin membaca ya, banyak bacaannya gitu ya. Ya, dulu di waktu saya kuliah itu ada dosen saya ya, yang kalau masuk kelas itu bawa buku banyak gitu ya, dari kantornya, buku-bukunya beliau itu dibawa semua ke kelas ya. Ya tentu buku-buku yang sesuai dengan materi hari itu ya, ditumpuk di meja gitu. Ada ditunjukkan satu betul. Ini buku ini, karangan ini isinya ini gitu ya. Buku ini isinya ini ya. Ini kadang-kadang saya beli di sana ya, harganya segini gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan jadi wah ya, ternyata ini dosen kita banyak sumber bacaannya gitu ya. Dosen juga akan semakin berwibawa ya dengan banyaknya sumbernya itu. Nah, yang kedua adalah sikap guru dalam pembelajaran. Ini juga akan dinilai ya. Pertama, kejelasan artikulasi suara. Jadi intonasinya suaranya suara guru ketika mengucapkan kalimat kata ya, apakah jelas, apakah kurang jelas ya, apakah malah tidak jelas gitu ya. Ini juga akan dinilai ya. Yaitu karena akan berpengaruh terhadap penangkapan ya siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga ya besok Anda kalau microteaching ini akan berlatih gitu ya untuk mengartikulasikan ya materi pembelajaran melalui ya kata-kata ya, dengan kalimat-kalimat yang jelas ya, yang mudah diterima ya, didengar ya, ditangkap oleh para siswa. Ya, ini perlu latihan ya. Latihan banyak biasanya ya. Ya ini syukur-syukur kalau bisa latihan vokal di rumah ya. Sebelum besok Anda misalnya microteaching ya, itu di depan cermin ya. Itu latihan dulu gitu ya. Latihan dulu di depan cermin ya. Sehingga direkam, syukur-syukur direkam ya. Kalau selesai nanti di style rekamannya. Ini sudah jelas suaranya belum sih? Ya, sudah bisa ditangkap ya. Syukur-syukur nanti yang diminta untuk mendengarkan kembali itu orang lain gitu ya, sehingga wah ini ya sudah cukup bisa terdengar ini. Nah, itu ya. Kemudian variasi gerakan badan ya, di kelas ya, di kelas ya. Jadi mobilitas guru dalam kelas ya, apakah dalam satu posisi saja ya, ataukah ada dalam berbagai posisi gitu ya. Guru bergerak ya, duduk juga ya, terus berdiri juga ya, kemudian berjalan juga menghampiri siswa gitu ya. Ini juga dinilai ya. Yang baik gerakan guru bervariasi ya.
tidak hanya duduk di kursi ya, tapi juga berdiri ya, berjalan ya, ngabari siswa ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak gerak ya, nanti malah siswa pusing ya, lihat gurunya ke sana kemari malah pusing ya. Intinya yang sewajarnya ya, gerakan yang sewajarnya gitu ya. Bervariasi tapi sewajarnya saja ya. Nah, nanti kalau terlalu banyak gerak nanti siswa seperti menonton pertandingan pingpong ya. Matanya ke sana kemari ini kan capek juga ya, malah mengurangi konsentrasi siswa ketika belajar. Kemudian berikutnya adalah antuisme. Ini maksudnya antuasisme ya, dalam pembelajaran. Dan mobilitas posisi mengajar ya. Jadi semangat guru ketika mengajar itu seperti apa ya? Gairahnya seperti apa ya? Antusias ya. Atau ya, mestinya harus penuh semangat ya, bentuk penuh antusias ya. Jangan meloko ya. Jadi kalau gurunya melokro ya seperti malah bersedih gitu ya, wah itu ya siswanya kasihan ya, malah siswa tidak memperhatikan pelajaran malah rasan-rasan ya, sakit gurunya ya, guru saya ya. Ini kan malah tidak fokus belajar gitu ya. Jadi harus penuh semangat guru. Nah berikutnya adalah memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media. Ini medianya ya, akan dinilai ya, apa media yang digunakan oleh guru. Kalau di sekolah tersedia proyektor ya, LCD, wah guru mahir menggunakannya ya, itu nilai. Atau alat peraga yang dibuat sendiri oleh guru, atau ya bisa juga dari lab misalnya ya, itu juga dinilai ya. Atau ya karena nggak ada media sama sekali ya, LCD nggak ada ya, alat peraga nggak ada ya, guru sebenarnya bisa menggunakan tubuhnya ya, itu untuk media. Jadi gerak tubuhnya itu bisa menjadi media pembelajaran gitu ya. Jadi, misalnya mencontohkan karena di sekolah tidak ada, kalau saudara ya, tidak ada alat peraga Candi Borobudur misalnya, guru bisa misalnya dengan gerak-gerak tubuhnya bentuk Borobudur seperti ini ya, itu apa ada apa bagian-bagiannya, bagian dasar, bagian tengah, bagian atas gitu ya, itu bisa gitu ya. Ya tapi ya sebisa mungkin kalau tidak tersedia alat peraga di sekolah ya, guru misalnya bisa membuat sendiri ya. Nah ini media. Kemudian ketepatan penggunaan media ya. Ya medianya ada ya, bawa media, tapi pas enggak untuk materi itu. Materinya sejarah Indonesia kuno, ya, Anda ke kelas bawa prototip pesawat terbang misalnya, atau ya nggak cocok ya, di zaman Indonesia kuno belum ada pesawat terbang ya, dengan media yang tidak tepat ya. Kemudian memiliki keterampilan dalam menggunakan media. Jadi bagaimana keterampilannya menggunakan media? Medianya bagus sekali ya, dan didukung dengan keterampilan dalam menggunakannya ya, sehingga siswa wah ya medianya bagus ya, guru dalam menggunakannya juga bagus ya, sehingga pesan-pesan pembelajaran semakin tersampaikan kepada para siswa. Ya karena fungsi media kan itu kan membantu guru ya untuk menyampaikan materi pembelajaran gitu. Kemudian membantu meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Ya. Jadi dengan penggunaan media itu akan semakin membantu ya siswa fokus ya dalam belajarnya. Bukan justru sebaliknya ya. Jangan sampai justru dengan media malah siswa kehilangan fokus ya. Karena medianya demikian bagusnya gitu ya. Siswa akhirnya selama pembelajaran hanya memperhatikan, terkagum-kagum dengan medianya itu ya. Sampai materinya terlupakan ya. Terlalu fokus pada media ya. Nah ini. Kemudian yang akan dinilai berikutnya adalah dalam hal evaluasi. Jadi penilaian relevan enggak penilaiannya dengan tujuannya. Ya, tujuan belajarnya apa ya. Terus ketika dinilai itu cocok enggak dengan tujuannya ya. Maksudnya tujuan pembelajaran siswa dapat menerangkan ya, kehidupan manusia purba
di bidang ekonomi, gitu ya. Kehidupan ekonomi manusia purba, ya. Atau mata pencaharian manusia purba, ya. Itu tujuan pelajarannya. Lalu kemudian di evaluasi, ya, di penilaian kok yang dinilai bukan itu, gitu. Yang dinilai malah bagaimana siswa menerangkan proses terjadinya perang Diponegoro. Nah, ini kan tidak tepat, ya, tidak relevan, ya. Jauh, ya. Kemudian juga dalam menggunakan bentuk dan jenis penelitian, ya, penilaian, ya. Apakah pakai tes, apa non tes, ya, nah, itu akan dinilai, ya. Kalau pakai tes, itu instrumennya bagaimana? Pertanyaannya apa? Bagaimana? Dinilai. Ya, misalnya tadi, ya, tujuan belajarnya adalah siswa mampu menerangkan, ya, kehidupan manusia purba di bidang ekonomi atau mata pencaharian manusia purba. Ya. Terus bentuk tesnya ada, bentuk penilaiannya adalah dengan tes tertulis, ya. Tes, ya. Terus pertanyaan bagaimana? Apakah menggunakan kata apa atau bagaimana atau mengapa? Ya. Nah, itu akan dinilai, ya. Ya paling tidak, ya sebisa mungkin, ya jangan hanya dengan kata apa, dengan pertanyaan apa, ya. Itu nanti jawabannya terlalu singkat, ya. Tapi bagaimana, ya. Ini apa, level pertanyaan yang lebih tinggi, gitulah, ya. Jangan apakah, ya, atau sebutkan saja, gitu, ya. Kalau sebutkan, ya disertai dengan apa, indikator lain, ya. Disebutkan, ya, tidak hanya menyebutkan saja, tapi menerangkan, ya, menjelaskan, gitu. Kemudian penilaian diberikan sesuai dengan RPP, ya. Tentu saja ini harus mengacu kepada RPP, ya. Jangan keluar dari itu, ya. Kalau di rencana pembelajarannya adalah seputar kehidupan manusia purba, ya acuannya ke sana, ya. Jangan keluar. Kemudian kemampuan menutup pembelajaran, ya. Jadi, setelah selesai pembelajaran, bagaimana guru menutup pembelajarannya? Bagaimana? Nah, biasanya akan ada refleksi, gitu, ya, di akhir pembelajaran. Wah, anak-anak, kita sudah selesai materi hari ini, ya. Selanjutnya Bapak ingin tahu, ya, seberapa jauh kita sudah bisa menerima materi hari ini, ya, misalnya itu, ya. Maka akan kita lakukan refleksi bersama, ya, misalnya. Atau kita akan menyimpulkan, ya, atau akan kita menyimpulkan bersama, ya. Guru kemudian bertanya kepada para siswa, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Itu, ya, mengungkap kembali, ya, materi yang sudah diberikan. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Ya, itu kalau apa, di akhir pembelajaran ada tanya jawab, ya, guru memberikan kesempatan. Bukan langsung selesai, tutup, wassalamualaikum, pulang, gitu, ya, pergi, ya. Ya, tapi memberi kesempatan bertanya, ya. Kemudian bagaimana guru menjawab, ya, pertanyaan dari para siswa, ya. Juga ini butuh keterampilan, ya, menjawab pertanyaan, gitu, ya. Nah, tentu jawaban guru, ya, sebisa mungkin betul-betul bisa menjawab, ya, dahaga pertanyaan, ya, dahaga pengetahuan dari siswa yang di melalui pertanyaan itu, ya, siswa merasa, oh, ya, betul, saya sudah mantap mendapatkan jawaban dari guru. Kemudian memberi kesimpulan pembelajaran, ya, di akhir, ya, pembelajaran nanti guru memberi kesimpulan, ya. Ini juga keterampilan, ya, kesimpulan yang ringkas, ya, yang tidak bertele-tele, ya, dan langsung masuk ke dalam kognisi, ya, para siswa, ya, dalam struktur berpikir para siswa, gitu. Kemudian juga akan dinilai follow up-nya, ya, tindak lanjutnya, ya, setelah pembelajaran selesai, ya. Misalnya dalam pemberian tugas, ya, pada siswa, ya, baik individual maupun kelompok, ya. Apa tugas yang diberikan kepada siswa, ya. Ya tentu untuk semakin memperkuat, ya, materi yang sudah dibahas itu, ya, tugasnya, ya. Tugasnya itu nanti akan dinilai, ya. Ada dokumennya, tugasnya apa nih Pak untuk materi ini? Oh, ini tugasnya ini, ya.
Kemudian menginformasikan materi yang akan dipelajari berikutnya. Ya, biasanya guru gitu ya. Hari ini kita sudah selesai materi ini ya, untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi ini, gitu ya. Sehingga siswa sudah punya bayangan ya. Oh, besok minggu depan guru akan membahas ini, gitu ya. Siswa juga bisa bersiap-siap ya. Belajar dulu sendiri di rumah sendiri untuk materi itu, misalnya untuk materi minggu depan ya. Kemudian memberi motivasi untuk selalu terus belajar ya. Di akhir pembelajaran ya jangan lupa guru memberikan memompa semangat siswa ya agar tetap semangat belajar gitu ya. Sehingga guru keluar dari kelas ya setelah pembelajaran ya siswa masih dalam kondisi yang penuh semangat gitu ya. Nah ini kira-kira beberapa aspek yang menjadi ukuran ya, indikator yang akan dinilai ya dari para guru gitu ya. Ya, begitu para siswa. Pertemuan kali ini ya bisa untuk melanjutkan materi ini ya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.